Pria itu merobek bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh luka. Penduduk desa yang sebelumnya menghinanya, seketika terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ternyata, pria itu adalah mantan jenderal besar di medan perang, Badr. Setelah bertahun-tahun menyaksikan kekejaman perang, hatinya yang telah mati rasa terhadap pembunuhan mulai muak dengan perang. Akhirnya, setelah melihat kedamaian dan kemakmuran negaranya, dia menolak ketenaran dan kekayaan yang ditawarkan raja, dan memilih untuk menjadi nelayan. Hidupnya susah, kadang makan kadang tidak. Dia juga memiliki seorang anak dengan wanita biasa. Tak disangka, sejak lahir anaknya memancarkan aura kekuatan, membuat para penyihir di seluruh dunia merasakan resonansi. 5 tahun berlalu, seperti biasa, Badr pergi melaut. Saat mengangkat jaringnya, dia melihat putranya, Sinbad, tertidur di dalamnya. Dengan pasrah, Badr melanjutkan memancing, sambil menjaga keselamatan putranya. Saat ayah dan anak itu kembali dengan gembira membawa hasil tangkapan, cuaca tiba-tiba berubah. Petir menyambar, lautan yang luas dan menakutkan seolah ingin menelan segalanya. Badr mendayung dengan susah payah di tengah badai. Tiba-tiba, putranya memanjat ke bahunya, dan menunjuk ke suatu arah, memintanya untuk mendayung ke sana. Tak lama kemudian, hujan berhenti, angin reda, dan laut menjadi tenang. Setelah kejadian itu, Badr percaya bahwa putranya memiliki kekuatan khusus yang dapat mengubah takdir. Saat mereka kembali ke darat, mereka sudah sangat lapar. Saat hendak makan, sekelompok penduduk desa datang dan memaki mereka. Berpura-pura bodoh, beraninya kau bersikap tidak tahu malu. Pengkhianat bangsa, pergi dari desa ini. Ternyata, selama 2 tahun terakhir, kerajaan telah memperluas wilayahnya dengan menyerang negara lain karena tidak ikut berperang. Badr difitnah oleh penduduk desa. Mereka menganggapnya tidak pantas menyandang gelar pahlawan. Lihat antusiasme mereka terhadap perang, Badr tertawa terbahak-bahak. Daripada menjadi pahlawan, dia lebih suka minum segelas anggur saat makan malam. Kata-katanya membuat penduduk desa marah. Mereka pun memukulinya. Saat terbangun, putranya bertanya mengapa dia tidak melawan. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Badr tidak tahu bagaimana menjelaskan ketidakberdayaannya pada putranya yang baru berusia 5 tahun. Suatu hari, setelah makan malam, Badr menyuruh putranya membeli garam. Namun, putranya segera kembali dengan terengah-engah. Ternyata, dia menemukan seorang pria berambut pirang terluka, tergeletak di pinggir jalan. Setelah siuman, pria itu terharu mengetahui Sinbad telah menyelamatkannya. Air matanya berlinang. Dia mengaku sebagai pedagang keliling. Kapalnya karam, dan ia terdampar di sini. Melihat putranya menyukai pria itu, Badr memutuskan untuk menampungnya sementara waktu. Setiap malam, pria itu bercerita kepada Sinbad tentang petualangannya di berbagai negara. Mendengar cerita-cerita itu, mata Sinbad berbinar penuh kerinduan dan harapan. Sejak saat itu, benih petualangan dan mengelilingi dunia tertanam di hatinya. Namun, hari-hari yang indah itu tidak berlangsung lama. Pagi-pagi sekali, pria itu mengemasi barang-barangnya dan berpamitan. Rahasianya hampir terbongkar. Paman itu mengambil tindakan lebih dulu dengan menghabisi para prajurit. Saat Sinbad mendengar keributan dan berlari keluar, yang dilihatnya hanyalah pamannya yang sedang mengamuk. Benar, paman itu adalah mata-mata negara musuh. Identitasnya terbongkar. Ia berubah dari sosok yang penyayang menjadi penyandera Sinbad. Ibunya memohon kepada orang-orang di sekitar untuk menyelamatkan putranya. Semua orang langsung berpaling, tak ingin terlibat. Di saat genting, Badr kembali. Ia berlutut di hadapan paman itu, memohon agar ia melepaskan putranya. Badr berkata jika pamannya menyerah, negara ini akan mengampuninya. Tanpa disadari, kata-kata itu membuat pamannya semakin marah. Ia berteriak bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati negaranya. Memanfaatkan emosi pamannya yang tidak stabil, Badr dengan cepat mengumpulkan tenaga dan menyerangnya. Hanya dengan satu tebasan, ia menghabisi pamannya. Kejadian ini meninggalkan trauma pada Sinbad kecil. Namun ia tetap menyayangi pamannya. Ia juga masih menyukai cerita-cerita yang diceritakan pamannya. Meskipun Badr telah menghabisi pamannya, ia tetap disiksa karena dianggap menyembunyikan mata-mata. Setelah itu, ia dipaksa berperang di garis depan. Ia dipaksa untuk maju ke medan perang. Saat seseorang jatuh, semua orang ingin menginjak-injaknya. Para penduduk desa yang tak berperasaan juga ikut mencaci maki. Mereka menyebut keluarga Badr pengkhianat, dan mengusir mereka dari desa. Mereka semakin beringas dan hendak memukuli Sinbad. Melihat semua itu, Badr
mengepalkan tangan dan berteriak. Ia merobek bajunya, dan menunjukkan tubuhnya yang penuh luka, untuk menunjukkan kepada penduduk desa yang tak pernah berperang apa arti perang sebenarnya. Ia telah menyaksikan ribuan orang terluka dan mati. Namun, kerajaannya sendiri, terus-menerus memicu perang. Ia bertanya, apakah perang benar-benar bagus? Penduduk desa yang tadinya berteriak-teriak, kini terdiam ketakutan. Melihat situasi tidak kondusif, para prajurit membawa Badar pergi. Badar hanya sempat berpesan pada putranya untuk menjaga ibunya. Sinbad menahan air mata dan mengangguk. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Badar gugur di medan perang. Di dalam peti mati yang dikirim, hanya terdapat pedangnya, tanpa jenazah. 9 tahun berlalu, Sinbad yang dulu lemah dan tak berdaya, kini telah tumbuh menjadi pemuda yang mandiri. Ia akan segera memulai petualangannya. Naga raksasa itu terjun dari tebing dengan kecepatan 120 mil per jam. Di bawahnya, sekelompok prajurit mencoba memasuki labirin untuk mencuri harta karun. Naga-naga terbang untuk melindungi labirin dan bertarung melawan mereka. Para prajurit terlempar ke tebing yang penuh batu tajam. Jeritan mereka menggema di udara. Satu-satunya yang selamat, si rambut hijau, ketakutan melihat nasib teman-temannya. Hingga mengompol. Konon, labirin ini menyimpan kekuatan sihir yang dahsyat dan harta karun langka. Namun, labirin ini juga merupakan tempat yang mematikan. Tetapi, jika seseorang berhasil mengalahkan bos labirin, iblis, ia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan kekayaan yang melimpah. Ia bahkan bisa menjadi raja dunia. Hal ini menjadi godaan yang tak tertahankan bagi manusia serakah. Banyak kerajaan memperebutkan labirin ini. Mereka mengirimkan jutaan pasukan untuk menaklukkan iblis. Namun, tak satu pun yang kembali hidup. Kerajaan-kerajaan yang terlibat dalam pertempuran itu menderita kerugian besar. Kekaisaran Partevia adalah yang paling terdampak. Banyak rakyat jelata yang putus asa terpaksa menjadi perampok. Para perampok mengincar kereta yang baru saja memasuki kota. Mereka merampas barang dan wanita di kereta itu. Lalu mereka hendak membunuh orang tua yang tak berdaya. Pada saat kritis, Sinbad yang berdiri di tembok kota turun tangan. Dia melemparkan batu bata ke wajah kepala perampok. Lalu ia menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Saat semua orang tersadar, dia telah mengalahkan semua perampok. Sebagai ucapan terima kasih, keluarga tua itu ingin memberi Sinbad beberapa buah segar. Tanpa disangka, saat mereka membuka tong kayu berisi buah, terdapat seorang pria aneh bertopi hijau bersembunyi di dalamnya. Pria itu bernama Yunan. Ia adalah seorang pengembara. Karena tidak punya tempat tinggal, ia bersembunyi di dalam tong. Sinbad melihat ia tidak memiliki tempat tinggal, maka dengan baik hati ia mengundangnya untuk tinggal di rumahnya. Yunan melihat rumah Sinbad yang bobrok, dan ibunya yang sakit parah. Ia merasa iba padanya. Keesokan harinya, Sinbad pergi pagi-pagi sekali untuk mencari pekerjaan. Tak lama kemudian, terdengar kabar bahwa Sinbad telah ditangkap. Orang yang menangkapnya adalah prajurit berambut hijau yang memimpin wajib militer. Dia meminta Sinbad untuk melapor ke militer dalam 3 hari. Sinbad dengan tegas menolak. Melihat rakyat jelata berani menentang perintahnya, prajurit berambut hijau itu langsung menendangnya dan memperingatkannya bahwa ini adalah perintah militer. Dia tidak punya hak untuk menolak. Seorang anak laki-laki ingin membela Sinbad, tetapi ditendang pingsan oleh tentara. Prajurit berambut hijau itu menyuruh anak laki-laki itu untuk bersabar. 5 tahun lagi gilirannya. Kebijakan wajib militer kerajaan ini sungguh kejam. Baik penyandang disabilitas maupun anak berusia 13 tahun. Semua laki-laki dipaksa berperang. Sinbad teringat nasib ayahnya. Ia tidak mau mengorbankan dirinya untuk kerajaan yang menjadikan rakyatnya sebagai alat perang. Melihat sikapnya yang teguh, prajurit berambut hijau itu mengancamnya. Jika dia tidak melapor ke militer dalam 3 hari, ia dan ibunya akan dipenjara. Setelah itu, ia pergi bersama anak buahnya. Menghadapi ancaman itu, Sinbad merasa bimbang, karena ia tahu bahwa tentara yang direkrut akan dikirim ke labirin. Konon, itu adalah lubang kematian. Dan ia masih harus merawat ibunya yang sudah tua. Ia tidak bisa mati sia-sia seperti itu. Yunan justru mendorongnya untuk mencoba, bukan dengan bergabung dengan militer, tapi menaklukkan labirin sendirian. Sinbad merasa ia sedang bermimpi. Yunan bertanya, bukankah ia tidak puas dengan kerajaan ini? Kalau begitu, jadilah raja dan ubah negara ini dengan tanganmu sendiri. Sinbad mengira ia sedang bercanda. Namun, Yunan berkata dengan tatapan tegas,
Kekuatan raja tersembunyi di dalam labirin. Asalkan ia mau berusaha, ia pasti bisa menaklukkan jin. Ternyata Yunan adalah magi yang legendaris. Dan Sinbad adalah raja yang ia pilih. Malam harinya, Sinbad ragu-ragu di depan ibunya. Ibunya sepertinya sudah tahu apa yang ingin ia katakan. Ia memanggil Sinbad yang hendak pergi, dan memberinya pedang pusaka ayahnya. Ia menyuruhnya untuk melupakan beban dan melakukan apa yang ia inginkan. Keesokan harinya, Sinbad berangkat dengan membawa pedang itu. Yunan telah lama menunggu di pintu masuk labirin. Dia memberitahu Sinbad bahwa begitu memasuki labirin, jika dia gagal menaklukkan jin di dalamnya, ia akan terjebak di sana selamanya. Sinbad saat itu tidak gentar, dan yakin dia pasti akan membawa pulang kekuatan jin. Saat Sinbad tercengang oleh pemandangan aneh di dalam labirin, seekor naga besar tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Dengan lincah, Sinbad menghindar. Namun, naga itu tidak berhenti, melainkan menukik ke arah jeritan dari jurang. Ternyata, drakon dan pasukannya sedang bertempur melawan naga-naga yang beterbangan. Pertempuran itu sangat sengit. Pasukan 5.000 orang dalam sekejap hanya tersisa drakon. Dia terdesak ke tepi jurang oleh seekor naga besar. Dalam keputusasaan, dia kehilangan semangat juangnya. Tiba-tiba, sebuah tebasan tangan menembus tengkorak naga itu. Orang itu adalah Sinbad. Setelah mengalahkan naga itu, dia menyuruh drakon mengikutinya. Mereka berdua menemukan sebuah gua tersembunyi dan bersembunyi di dalamnya. Saat mereka hendak beristirahat, mereka melihat seekor naga putih besar terbang di atas mereka. Sepertinya itu adalah Raja Naga. Setelah diselamatkan, drakon tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada Sinbad, malah bersikap angkuh. Dia menyebutkan nama lengkapnya kepada Sinbad, dan meminta Sinbad untuk mengingatnya. Karena terlalu panjang, Sinbad menyingkatnya menjadi drakon. Saat itu juga, seekor naga besar terbang di atas mereka, membuat mereka terdiam. Di kedalaman labirin, mereka melihat naga itu menjaga sebuah pintu. Drakon ingin Sinbad menjadi umpan, agar dia bisa melewati pintu itu. Tetapi Sinbad menegurnya, sehingga drakon terpaksa mengendap-endap melewati naga itu. Sesampainya di depan pintu, ternyata pintu itu tidak bisa dibuka, dan drakon pun ketahuan oleh naga itu. Dalam serangan naga itu, drakon berhasil selamat tapi kehilangan kemampuan bertarung. Melihat itu, Sinbad mengambil perisai drakon dan bergegas maju. Berdasarkan pengamatannya sebelumnya, Sinbad menggunakan perisai sebagai papan seluncur, dan memanfaatkan geyser di dinding batu. Dengan mudah dia mendekati naga itu, dan di saat yang tepat, melompat ke udara. Dia langsung menusuk kepala naga itu dengan pedangnya. Seketika, naga itu membatu dan hancur. Mereka berdua mendapatkan kunci untuk membuka pintu. Sinbad dan drakon masing-masing meletakkan bola naga ke dalam lubang pintu. Pintu itu memancarkan cahaya keemasan dan perlahan terbuka. Melewati pintu itu, mereka berdua mengalahkan berbagai monster kecil, dan akhirnya tiba di depan sebuah aula. Kedua pria yang berjuang bersama ini saling terkesan satu sama lain. Memasuki aula, Sinbad menyentuh lampu ajaib di tengah aula. Seorang jin keluar dari lampu itu. Namanya Baal. Dia adalah jin yang mewakili amarah dan kepahlawanan. Dia bertanya siapa yang akan menjadi rajanya. Keduanya tentu saja tidak mau mengalah. Keduanya, yang satu mewakili tekad militer negaranya, mewakili keinginannya sendiri. Ia berduel melawan Baal. Drakon telah berlatih ilmu pedang sejak kecil. Jadi setelah beberapa pertarungan, ia berhasil menjatuhkan Sinbad. Di saat genting, Sinbad menangkap pedang drakon dengan tangan kosong dan menghindari bahaya. Drakon tiba-tiba teringat akan Putri Serendin yang ia cintai, dan menyesali ketidakmampuannya untuk melawan perjodohan politik antara Serendin dan kakaknya sendiri. Memikirkan orang yang ingin dilindunginya, Drakon bangkit kembali, dan melakukan pertarungan terakhir dengan Sinbad. Tidak diragukan lagi, protagonis kita yang menang. Baal menyatakan Sinbad sebagai pemenang, dan merasuki pedang Sinbad. Setelah kilatan cahaya putih, keduanya teleport keluar dari ruang bawah tanah. Penaklukan Baal. Ruang bawah tanah pertama, selesai. Gadis berambut merah muda ini adalah Putri Serendin yang dicintai Drakon. Karena ruang bawah tanah ditaklukkan oleh Sinbad, membuat keluarga kerajaan malu. Saat ini dia sedang mencari gara-gara dengan Sinbad. Setelah mendapatkan kekuatan Baal, Sinbad teleport keluar dari ruang bawah tanah. Yang juga ikut teleport keluar adalah harta karun ruang bawah tanah. Para prajurit di luar meminta Sinbad untuk menyerahkan harta tersebut kepada negara. Sinbad tidak setuju.
Para prajurit bersiap untuk merampasnya. Yunan mengingatkan Sinbad untuk menggunakan kekuatan yang baru didapatnya dan membantunya memanggil Baal yang merasuki pedangnya. Baal memiliki kekuatan petir. Sinbad membaca mantra, dan Baal melepaskan kekuatan petirnya. Seketika menghempaskan para prajurit. Saat Sinbad masih menikmati momen itu, Yunan mengayunkan tongkatnya dan mengirim Sinbad kembali ke kampung halamannya secara gratis. Sinbad dan harta karunnya terbang melintasi lautan, dan langsung sampai di rumah. Para penduduk desa mengatakan dia telah pergi selama 2 bulan, dan ibunya sakit parah. Sinbad datang ke sisi ibunya, tetapi ibunya tidak dapat melihatnya. Ia mengira orang di depannya adalah Badr, dan mengatakan banyak hal tentang Sinbad. Akhirnya, ia meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal, Sinbad memulai petualangannya tanpa beban, di pihak keluarga kerajaan, Putri Serendin. Karena malu atas kekalahan drakon, mencari gara-gara dengan Sinbad, tetapi malah dikalahkan oleh Sinbad. Sinbad memasukkannya ke dalam tong anggur dan membuangnya ke laut. Karena hal ini, drakon mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Sinbad. Sinbad, yang terombang-ambing di lautan, tiba di Imuhak. Ini adalah negara es dan salju. Ia kebetulan bertemu 2 orang berambut biru yang sedang bertarung melawan monster raksasa di laut. Pria berambut biru itu tampak mengerahkan seluruh tenaganya untuk serangan terakhir. Tetapi pada saat genting, ia menjadi takut, dan serangannya tidak efektif. Monster itu malah dikalahkan oleh Sinbad dengan 1 serangan petir. Kedua orang berambut biru itu, yang laki-laki bernama Sarkan, dan yang perempuan bernama Pipirika. Mengalahkan monster raksasa ini sebenarnya adalah tugas kedewasaan Sarkan. Sedangkan Pipirika pingsan sebelumnya, jadi dia pikir kakaknya lah yang mengalahkan monster raksasa itu. Malam harinya, Sarkan merenung di tepi pantai. Sinbad merasa bersalah karena Sarkan mengira dialah yang mengalahkan monster itu. Tapi dia menghibur Sarkan, meskipun dia tidak mengalahkan monster itu. Dia menyelamatkan Pipirika, kembali ke suku. Semua orang mendengar bahwa Sarkan telah mengalahkan monster itu. Mereka bersiap untuk mengadakan pesta daging untuk merayakannya. Di sisi lain, Sinbad dan Sarkan makan bersama dengan kepala suku. Mereka mendiskusikan bangunan misterius yang muncul di wilayah suku. Kepala suku sedang mengatur orang untuk menyelidikinya. Tapi Sinbad menghentikan mereka. Dia memberitahu kepala suku bahwa labirin itu sangat berbahaya. Sebelumnya, banyak orang di negaranya meninggal karena itu. Tanpa diduga, Sarkan dan yang lainnya juga pernah mendengar tentang hal ini. Dan mengatakan bahwa labirin itu akhirnya ditaklukkan oleh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Sinbad mengatakan bahwa dialah anak laki-laki itu. Mendengar ini, ekspresi Sarkan berubah muram. Karena dibandingkan dengan Sinbad, dia terlalu lemah. Setelah makan, Sarkan mengingat harapan sukunya padanya. Dia diam-diam pergi untuk menaklukkan labirin sendirian. Pipirika mengkhawatirkan keselamatan Sarkan. Dia pergi mencari Sinbad untuk meminta bantuan. Maka Sinbad juga pergi ke labirin. Tidak jauh dari sana, Yunan menatap punggung Sinbad. Apakah kau tertarik lagi oleh kekuatan labirin, Sinbad? Sinbad. Ini adalah jin Valevor. Dia bisa menjadi serigala yang ganas, atau kucing yang lucu. Kupu-kupu ini adalah makhluk di dalam labirin. Tapi jangan tertipu oleh penampilan mereka. Mulut mereka adalah senjata mereka. Mereka dapat dengan mudah menembus kulitmu. Begitu Sarkan memasuki labirin, dia langsung tertarik oleh kupu-kupu dan kristal yang indah. Tapi tanpa diduga, kupu-kupu itu langsung menyerangnya. Kemudian banyak kupu-kupu menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Akhirnya, dia lolos dengan melompat ke sungai. Sekarang, di dalam labirin ini tidak hanya ada Sarkan dan Sinbad. Drakon dan para pembunuh bayarannya juga masuk. Setelah lolos, Sarkan bertemu dengan monster kepiting. Sarkan dengan cepat bereaksi, dan memotong salah satu kaki kepiting raksasa itu. Kemudian dia membalikkan kepiting itu. Dia bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Tapi tiba-tiba, Drakon dan kelompoknya datang dan menghabisinya. Mereka mengabaikan Sarkan, mengambil kunci labirin, dan bersiap untuk membuka pintu ruangan jin. Sarkan merasa tidak senang diabaikan. Dia bergegas maju dan bertarung dengan mereka. Tanpa diduga, 2 dari mereka juga pengguna sihir. Salah satu dari mereka memiliki lengan yang bisa memanjang, sementara yang lain memiliki otot yang membesar. Di bawah serangan mereka, Sarkan dengan cepat dilumpuhkan. Pada saat kritis,
Sinbad melepaskan serangan petir untuk membantu Sarkan keluar dari bahaya. Pedang petir. Untung kau baik-baik saja, Sarkan. Mereka bertemu dan langsung bertarung lagi. Pembunuh berambut putih membatasi gerakan Sinbad. Tapi Sinbad masih bisa membaca gerakannya. Tapi dia ditembak diam-diam oleh drakon dari kejauhan. Sarkan dan Sinbad saling membantu, dan melompat ke sungai untuk melarikan diri. Di pihak Doragon, penyihir kekaisaran, Falan, membekukan seluruh sungai dengan sihirnya. Lalu, ia berbalik dan memberi para pembunuh obat untuk memulihkan tubuh mereka. Setelah meminumnya, mereka memasuki ruangan Jin. Doragon memanggil Jin. Namaku Wahlifur. Begitu muncul, Jin langsung mencium bau busuk penyihir, dan mengatakan bahwa bau itu hanya ada di dunia itu. Bau menjijikkan yang tak tertahankan. Setelah itu, ia meremukkan penyihir, hingga hanya tersisa boneka di suatu tempat di luar labirin. Falan memberitahu orang misterius bahwa Jin ini memiliki penciuman yang tajam, dan ia telah meninggalkan hadiah sebagai hiburan. Jin bertanya pada Doragon apa yang akan ia lakukan. Setelah mendapatkan kekuatannya, Doragon berkata ia akan mempersembahkannya kepada rajanya. Jin langsung kehilangan minat, dan berubah menjadi kucing kecil. Saat itu, Sinbad dan yang lainnya berhasil keluar dari sungai beku, dan tiba di ruangan itu. Melihat semua penantang labirin telah berkumpul, Jin mengumumkan dimulainya ujian yang sebenarnya. Jin menciptakan klon kucing, dan berkata siapapun yang bisa menangkapnya akan mendapatkan kekuatannya. Setelah beberapa percobaan, mereka hampir berkelahi. Jika begini terus, mereka pasti tidak akan bisa menangkapnya. Sinbad memberitahu mereka bahwa mereka harus bekerja sama untuk menangkapnya. Ia meminta mereka untuk mengepung klon kucing itu dan menerkamnya bersama-sama. Dengan begitu, mereka bisa menangkapnya. Ia bersedia menjadi orang yang memberi aba-aba. Agar adil, ia tidak akan ikut serta. Mereka menerima usulan Sinbad, namun tak disangka, saat mereka menerkam klon kucing itu, ia melompat dengan mudah. Sinbad menangkapnya. Setelah menangkap klon kucing, Sinbad berkata, ia akan menggunakan kekuatan ini untuk menciptakan negara yang dapat mengubah dunia. Mereka menganggapnya tidak masuk akal. Sinbad melanjutkan, setelah petualangan ini, ia telah memutuskan, ia ingin membangun dunia di mana manusia dengan manusia, negara dengan negara dapat bekerja sama. Mereka tersentuh oleh kata-katanya yang penuh semangat, dan ingin mengikutinya. Tiba-tiba, sihir hitam tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam tubuh para pembunuh, dan mulai menyatu. Mereka akan segera berubah menjadi monster besar. Inilah hiburan yang dimaksud Falan. Jin meminta Sinbad mengalahkan monster itu sebelum terbentuk sempurna. Namun, itu akan melukai para pembunuh. Akhirnya ada orang yang ingin mengikutinya. Sinbad memutuskan untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Sejak Sinbad menaklukkan labirin pertama, semakin banyak labirin muncul di seluruh dunia. Jumlah penantang labirin pun meningkat. Dunia telah memasuki era penaklukan labirin. Sinbad dan yang lainnya sedang menaklukkan ruang bawah tanah kedua. Sihir hitam yang mengalir dari para asasin telah bergabung menjadi monster. Monster itu bergerak dengan menyerap sihir dari para asasin. Jadi, jika monster itu dikalahkan, ketiga asasin itu bisa diselamatkan. Tapi monster itu sangat kuat. Tidak ada yang bisa melawannya. Lebih sial lagi, pedang Sinbad tiba-tiba direbut oleh cloning penyihir. Falan, orang yang bersama penyihir di luar ruang bawah tanah adalah kakak drakon. Dia sedang berbicara dengan drakon melalui Falan. Ternyata, sejak penaklukan ruang bawah tanah sebelumnya gagal, keluarga kerajaan menganggapnya telah gugur. Kali ini dia juga dikirim untuk mati. Drakon, yang terpukul, kehilangan kemampuan bertarungnya. Sarkan menyelamatkannya dari serangan monster.